Rupanya dia intip dari jendela, terlihat dari celah jendela itu, di dalam rumah itu ada seorang kakek tua, rambutnya sudah putih, jenggotnya putih, lagi mabuk, minum khamr. Di depannya ada seorang wanita lagi menari-nari, ya seperti seorang pelacur yang akan berzina sama si kakek ini. Maka si Umar marah tiba-tiba, dia dobrak pintunya, lalu dia marah sambil mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, Umar bin Khattab berkata, ini statement yang terakhir sempat kita membahasnya ya. Di situ ditulis di halaman 23, Anda lihat apa yang mendorong Umar radhiyallahu anhu datang dan berdialog dengan Nabi SAW. Bukankah keinginan untuk membela agamanya, bertawaf di Baitullah dan beribadah kepada Allah? Ini cerita tentang waktu Nabi SAW ditahan di kesepakatan Hudaybiyah oleh orang-orang Quraisy. Maka Umar bin Khattab datang, kemudian mengajak berdiskusi Nabi SAW. Kenapa kita tidak masuk, kenapa begini dan begitu. Tetapi Umar masih merasa dan menilai sikap tersebut sebagai dosa. Karena itu dia bersungguh-sungguh dalam beramal soleh yang akan dapat menghapus dosanya itu. Dia radhiyallahu anhu mengatakan, karena kesalahan itu saya melakukan berbagai amalan. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, Umar mengatakan, aku senantiasa bersedekah, berpuasa, sholat, dan memerdekakan budak karena apa yang pernah kulakukan waktu itu. Dalam arti kata Umar menganggap walaupun Nabi sudah maafkan, itu adalah sebuah kesalahan besar. Makin kita menganggap besar pelanggaran itu, maka makin jauh kita untuk mengulanginya kembali. Penganggapan remeh terhadap dosa itu akan memudahkan kita untuk mengulangi lagi dan terusnya. Sementara kalau kita mengulangi dosa-dosa itu pasti akan sulit kita untuk ya memperbaiki diri kita karena terjun dalam kesalahan terus-menerus, dan otomatis akan banyak sekali rezeki Allah Subhanahu wa taala yang tertahan. Figur Umar ini memang perlu jadi pelajarannya. Karena orang yang sangat luar biasa. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, belajarlah dari orang-orang yang sudah mendahului kalian, maksudnya para sahabat Nabi. Mereka hidup di zaman Nabi, mereka jadi sahabat Nabi, wahyu turun kepada mereka sampai mereka meninggal dalam keadaan Islam. Karena mereka sudah bisa menjadi pelajaran. Mereka istiqamah dalam ketaatan kepada Allah itu. Umar bin Khattab ini saking pekahnya menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai walaupun dia di posisi raja, kalau ada teguran yang sampai kepada dia, walaupun dari masyarakat biasa, dia menerimanya. Ada sebuah kisah saya ingin sampaikan berhubungan dengan beliau. Ini banyak sekali ibrah dan pelajarannya gitu. Pelajarannya bisa bagaimana pemimpin itu bisa menerima masukan dari masyarakatnya. Pelajaran juga bagaimana seseorang muslim tidak boleh memata-matai saudaranya yang berbuat dosa. Pelajaran juga bagaimana orang yang ditegur pada saat dia melanggar agama dia bisa menerima. Pelajaran juga bagaimana seseorang itu sengaja tidak mengekspos kesalahan orang lain. Banyak sekali ibrah. Umar bin Khattab pernah, atau sering, bukan pernah, memang sering dia setiap malam keliling kota Madinah untuk mencari apakah masih ada masyarakat yang butuh dengan dia gitu. Dia terus saja keluar keliling nyari sampai banyak kasus yang ditemukan. Ada pernah ditemukan ibu janda punya anak 3 sudah 3 hari nggak makan, akhirnya dia masakkan. Ada pernah seorang Arab Badui menancapkan kemahnya, kemudian istrinya mau melahirkan, lalu dia panggil istrinya yang pada saat itu ratu. Umar bin Khattab panggil istrinya untuk membantu wanita Badui tersebut yang tidak dikenal pada saat itu, hanya mampir di Madinah untuk melahirkan. Dan tidak waktu itu tidak ada medsos kayak kita sekarang, tidak ada kamera yang fotonya, tidak ada, dan tengah malam nggak ada yang tahu. Yang mengekspos berita ini, kebaikan ini hanya si Badui tadi yang dibantu. Sampai istrinya melahirkan, yang bantu adalah Raja Muslimin dengan Ratu Muslimin di malam hari. Satu waktu Umar bin Khattab pernah berjalan, ini yang saya ingin titik beratkan kisahnya. Beliau keliling-keliling bersama Abdullah bin Mas'ud waktu itu, seorang sahabat Nabi yang lain, Ridwanullahi alaihim. Waktu lewat di sebuah rumah di pinggiran Madinah, rupanya ada lampu. Kayak kita sekarang lampu zaman dulu orang sumbu dengan minyak gitu. Maka Umar pun lewat, lalu dari kejauhan dia lihat lampu, dia mengatakan pada Abdullah bin Mas'ud, kamu tunggu di sini. Saya ingin mengecek rumah itu. Dia sebagai pemimpin pada saat itu. Dia punya hak untuk meluruskan kesalahan
juga mengingatkan kebaikan. Intinya dia datang ke rumah tersebut, rupanya dia intip dari jendela, terlihat dari celah jendela itu, di dalam rumah itu ada seorang kakek tua, rambutnya sudah putih, jenggotnya putih, lagi mabuk, minum khamr. Di depannya ada seorang wanita lagi menari-nari, ya seperti seorang pelacur yang akan berzina sama si kakek ini. Maka si Umar marah tiba-tiba, dia dobrak pintunya, lalu dia marah sambil mengatakan, belum pernah saya lihat pemandangan seburuk malam ini. Kau sudah sangat tua, lalu kau masih berpikir begini, minum khamr dan juga mau berzina. Lalu tiba-tiba orang tua itu mengucapkan kalimat yang membuat Umar bin Khattab membesarkan kesalahan dia. Merasa dia bersalah dan akhirnya dia tidak mau lagi melakukannya. Kata orang itu, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, perbuatan Anda lebih buruk daripada perbuatan saya. Kata Umar, memang perbuatan saya apa? Dia bilang, pertama Anda memata-matai saya. Sementara Islam melarang untuk memata-matai. Saya bukan mabuk di pinggir jalan, dalam rumah. Salah iya, tapi memata-matai kan tidak boleh. Allah bilang dalam Al-Quran, wala tajassasu, jangan memata-matai. Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, la tajassasu, jangan saling memata-matai. Yang kedua, Anda masuk rumah saya tanpa izin. Maka Umar sebagai seorang pemimpin langsung faham dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi ada hal batasan yang dia juga terabas. Artinya dia juga, orang itu berdosa, Umar juga berdosa, seperti itulah kesannya. Maka Umar tunduk lalu kemudian keluar dari rumah orang tersebut dengan penuh penyesalan. Umar terus membayangkan dosa itu sebagai hal yang akan Allah hukum, gitu kan? Sampai setelah beberapa hari si kakek tua itu datang ke majelis Umar. Datang, rupanya dia juga gelisah, dia datang. Waktu Umar lihat dari jauh, Umar mengatakan, sana yang baru datang, silakan maju ke depan. Dalam kisah ini dikatakan kakek itu maju dalam kondisi ketakutan. Takut Umar hukum di depan orang, takut dipermalukan gitu. Begitu duduk sebelah Umar, Umar langsung bisikin, demi jiwa Muhammad, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan benar. Maksudnya demi Allah. Dia bisikin kakek itu, saya tidak akan pernah ceritakan apa yang saya lihat malam itu dari kamu. Termasuk kepada Abdullah bin Mas'ud, orang yang sedang temani saya. Jadi kayak sekretaris negara gitu. Saya nggak akan ceritakan. Jadi waktu Umar keluar dari situ, Umar tidak bilang sama Mas'ud, ini orang mabuk nih. Enggak. Dia keluar, Umar langsung pergi ke rumahnya, selesai. Malam itu bubar, ada lagi pengawasan, sampai Umar menemui kakek ini. Lalu si kakek itu mengucapkan, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, wahai Amir Mukminin, semenjak malam itu saya tinggalkan perbuatan dosa saya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesabaran dan menjadi orang-orang yang selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.